Shalom students, before to our start activity, let's pray together. Panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh kiranglah haleluya, oh kiranglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Oh kiranglah Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Kasihnya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya tetap selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya tetap selamanya. Rahmatnya tetap selamanya. Rahmatnya tetap selamanya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, yang bersyukur buat pagi yang indah ini, buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Boleh bangun dari tempat tidur, semua karena anugerah Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan sebelum memulai aktivitas pembelajaran kami. Berkati kami, pendengaran kami, mata kami terfokus untuk mendengarkan firman. Terpuji dan termulia Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kali ini main komputer deh. Lihat-lihat cerita tentang Tuhan Yesus. Halo anak-anak, kembali bersama dengan Teacher Monte. Wow, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan mengenai Tuhan Yesus dibaptis. Ya, ini sesuatu yang keren loh. Jadi anak-anak harus fokus mendengarkan firman Tuhan. Nih, Teacher Monte lagi bermain komputer sambil melihat cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, cerita Tuhan Yesus kali ini kita ambil dalam kitab Matius pasal 3 ayat yang ke-13 sampai 17. Nah, itu menceritakan tentang kisah Tuhan Yesus. Nah, selain itu juga yang perlu kita ketahui, arti kata baptis itu apa ya, Teacher Monte? Nah, baptis, arti kata baptis berasal dari bahasa Yunani, yaitu baptizo. Nah, saya perlu jelaskan bahwa dalam bahasa Yunani juga disebutkan bapto yang berarti menenggelamkan. Nah, kalau kita implikasikan atau membuat sebuah kesimpulannya, yaitu baptizo itu ya berarti sesuatu yang direndam atau dicelupkan di dalam air. Nah, seru loh cerita kali ini firman Tuhan kita mengenai Tuhan Yesus dibaptis. Nah, anak-anak harus tahu bahwa
ketika Tuhan Yesus dibaptis, dia datang dari Galilea sampai ke Yordan, lalu menemui Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi di situ Yohanes mencegah Yesus. Katanya, seharusnya aku yang dibaptis olehmu, Tuhan, ya, dan malah engkau yang datang kepadaku. Nah, di situ pun dijelaskan lagi bahwa Tuhan Yesus berkata, biarlah kehendak Allah ini tergenap, ya, biarlah ini terjadi sehingga semuanya boleh tergenap. Nah, saat itu akhirnya Yohanes menuruti perintah Tuhan. Akhirnya Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Ya. Selain itu juga, setelah Tuhan Yesus keluar dari air, maka tiba-tiba langit terbuka. Langit terbuka. Dan saat itu Tuhan Yesus melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atas. Lalu apa yang terjadi, anak-anak? Di surga berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, dari cerita ini kita boleh belajar bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Ya, Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita. Nah, dari cerita ini Tuhan mau supaya kita memberikan diri kita untuk Tuhan, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Jadi anak-anak boleh belajar dari sini. Tuhan mau berikan hidup kita untuk Tuhan sepenuhnya. Ya, kita akan menyaksikan video singkat dari Teacher Monte. Mari kita saksikan. Yohanes Pembaptis memakai baju bulu unta, sabuk kulit, juga makan belalang dan madu hutan. Yohanes adalah seorang pembaptis. Dia tinggal di padang gurun Yudea. Yohanes berseru agar semua orang bertobat karena kerajaan sorga sudah dekat. Lalu datanglah semua orang dari kota Yerusalem, Yudea dan Yordan untuk mengaku dosanya. Maka datanglah Tuhan Yesus ke sungai Yordan untuk bertemu Yohanes Pembaptis. Yohanes berkata bahwa seharusnya Tuhan Yesuslah yang membaptis dirinya. Tuhan Yesus berkata bahwa dia harus dibaptis sesuai perintah Allah Bapa. Dan Yohanes pun menuruti perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ditenggelamkan di air sebentar saja. Setelah itu, Tuhan Yesus kembali berdiri di air. Lalu Tuhan Yesus segera keluar dari air. Tiba-tiba langit terbuka. Turunlah Roh Allah dari sorga dalam bentuk burung merpati ke atas Tuhan Yesus. Allah Bapa di sorga berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Baiklah, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita berdoa untuk memulai pembelajaran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami, mendidik, memotivasi kami.
untuk memberikan diri hidup kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Yesus. Dan sebentar kami akan memulai pembelajaran kami. Berkati kami, fokuskan diri kami untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Berkati setiap teacher-teacher yang akan mengajari kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.